Oke, aku mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7, PKN kelas 73, ingin mempresentasikan tentang nasionalisme di Indonesia yang berhubungan dengan ideologi Pancasila. Di sini kami mengambil judul Naturalisasi Pemain Timnas Sepak Bola Indonesia dalam Perspektif Nasionalisme Pancasila. Jadi next. Nah, sebelum lanjut, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Fari Aziz dengan akhiran NIM 1072. Saya Firman Faiz Ramdhani dengan NIM 2508 10 10 1002. Saya Fatir Aditya Rahman dengan akhiran NIM 1015. Saya Muhammad Habibur Rahman dengan NIM akhir 1037. Next. Oke, untuk poin pertama ini ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh Mas Faiz. Latar belakang. Sepak bola di Indonesia telah bertransformasi menjadi identitas kolektif dan instrumen integrasi sosial yang mempresentasikan martabat bangsa. Kebijakan akselerasi prestasi melalui naturalisasi pemain diaspora menciptakan dinamika kompleks di mana memicu friksi ideologis antara pendukung nasionalisme dengan penganut local pride. Perdebatan ini mempertanyakan apakah nasionalisme bersifat statis berdasarkan letak geografis atau dinamis berdasarkan ikatan darah dan komitmen administratif. Kendala bahasa dan latar belakang budaya pemain naturalisasi menjadi tidak sensitif yang memicu diskursus tentang redefinisi nasionalisme di era globalisasi. Fenomena ini mendesak untuk dibahas guna mencari titik temu interpretasi sila ketiga, Pancasila dalam kebijakan publik di tengah arus transnasionalisme. Masalah ini bukan sekedar evaluasi teknis olahraga, melainkan upaya untuk memandang diaspora sebagai aset bangsa yang sah menurut hukum dan sejarah. Makalah ini bertujuan membedah integrasi pemain keturunan tanpa mengabaikan kewajiban moral untuk tetap memberdayakan potensi lokal demi menjaga solidaritas nasional sesuai semangat Bhinneka Tunggal Ika. Next. Dan di sini ada rumusan masalah. Masalah yang pertama, faktor apa yang melatar belakangi munculnya dikotomi antara pemain lokal dan pemain naturalisasi di ruang publik. Dan yang kedua, bagaimana mengintegrasikan kebijakan naturalisasi ke dalam kerangka ideologi Pancasila agar menjadi ancaman bagi disintegrasi sosial dan pembinaan atlet lokal. Next. Di sini ada tujuan. Tujuannya yang pertama, mengidentifikasi akar konflik, kepentingan, dan sentimen nasionalisme dalam kebijakan naturalisasi. Yang kedua, memberikan telaah kritis mengenai implementasi sila ketiga atau Persatuan Indonesia dan konteks keberagaman diaspora. Dan yang ketiga, merumuskan peta jalan atau roadmap. Solusi yang menyeimbangkan antara prestasi instan melalui naturalisasi dan keberlanjutan pembinaan bakat dalam negeri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tinjauan pusat pustaka. Dalam pandangan ini, nasionalisme tidak lagi dipahami secara sempit sebagai ikatan primordial atau etnisitas, melainkan sebagai bentuk kesetiaan terhadap konstitusi dan kehendak politik. Untuk menjadi bagian dari suatu negara, artinya seseorang dianggap sebagai bagian dari bangsa bukan hanya karena asal-usul, tapi juga karena komitmen dan kepatuhan terhadap aturan negara. Konsep ini tercermin dalam kebijakan naturalisasi, di mana pemain diaspora diakui secara legal sebagai warga negara karena telah memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan.
Lalu saya akan menjelaskan nasionalisme dan romantis etnis. Nasionalisme romantis etnis atau sentimental local pride merupakan pandangan yang melihat bangsa sebagai sebuah keluarga besar. Ikatan dalam bangsa terbentuk dari kesamaan pengalaman sejarah, letak geografis, serta proses tumbuh dan berkembang di tanah yang sama. Dalam paradigma ini, rasa kebangsaan terhadap identitas lokal menjadi semangat kuat dan dijunjung tinggi. Oleh karena itu, kehadiran pemain naturalisasi sering dipersepsikan sebagai bentuk pengakuan kekalahan karena dianggap mengurangi keaslian identitas bangsa tersebut. Poin selanjutnya yaitu nasionalisme pragmatis globalis atau sentimen terhadap pro-naturalisasi. Paradigma ini muncul sebagai respon terhadap globalisasi dan keinginan kuat untuk melihat Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lain di kancah internasional. Kubu ini memandang bahwa kriteria utama keanggotaan timnas adalah kualitas teknis dan ikatan darah atau jus sanguinis. Selama seorang pemain memiliki darah Indonesia, ia memiliki hak moral dan hukum untuk pulang dan membela tanah leluhurnya. Prestasi internasional dipandang sebagai mesin utama penggerak nasionalisme. Kemenangan melawan tim-tim besar dunia dianggap lebih efektif untuk menyatukan bangsa daripada sekedar mempertahankan kemurnian kemurnian sekuat namun terus mengalami kegagalan. Mereka telah berkaca kepada negara-negara maju seperti Perancis atau Maroko yang memanfaatkan kekuatan diaspora untuk mencapai puncak prestasi. Bisa di next. Poin selanjutnya itu adalah solusi dan titik temu dalam perspektif Pancasila. Solusi benturan ini jika dibiarkan akan menciptakan polarisasi yang mencederai sila ketiga. Nasionalisme romantis etnis cenderung menjadi eksklusif atau menutup diri, sementara nasionalisme pragmatis jika terlalu ekstrim bisa kehilangan jati diri lokal. Pancasila menawarkan jalan tengahnya yaitu dengan melalui konsep nasionalisme inklusif. Persatuan Indonesia tidak mensyaratkan keseragaman latar belakang, melainkan keseragaman tujuan. Pemain diaspora ini memiliki darah keturunan adalah bagian yang tak terpisahkan dari etnitas bangsa Indonesia. Mereka mengakui bukan berarti merendahkan pemain lokal, melainkan memperluas definisi dari yang semula terbatas secara geografis menjadi luas secara transnasional. Solusi yang baik yaitu menjadikan pemain naturalisasi sebagai katalisator atau pemicu standar kualitas dan pemain lokalnya sebagai fondasi dasar keberlanjutan. Dengan demikian, maka nasionalisme tidak lagi terluka oleh rasa rendah diri, melainkan akan diperkuat oleh kolaborasi antar anak bangsa dari manapun asal mereka. Bisa di next. Oke, untuk kesimpulan dari pembahasan ini adalah naturalisasi tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman bagi nasionalisme, melainkan sebagai instrumen strategis untuk mengakselerasi prestasi nasional di tengah persaingan global yang kompetitif. Nah, dalam bingkai Pancasila, kebijakan ini sah selama orientasi utamanya adalah demi kehormatan bangsa dan dilakukan tanpa menegasikan keadilan bagi atlet dalam negeri. Kehadiran pemain diaspora justru berperan sebagai katalisator untuk meningkatkan standar profesionalisme sepak bola tanah air yang secara fundamental sejalan dengan semangat sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Dan pada akhirnya esensi keindonesiaan tidak lagi terbatas pada koordinat tempat lahir, melainkan pada besarnya dedikasi yang diberikan saat lagu Indonesia Raya berkumandang. Nah, harmonisasi antara talenta diaspora dan penguatan pembinaan akar rumput menjadi kunci utama untuk membangun sepak bola Indonesia yang mandiri. Dengan menyatukan kedua kekuatan ini, Indonesia tidak hanya memiliki tim nasional yang tangguh secara teknis, tetapi juga membuktikan bahwa Pancasila mampu merangkul seluruh elemen bangsa dalam satu visi kolektif menuju kejayaan internasional. Nah,
Mungkin itulah akhir dari presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami bahas tadi itu bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 7. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.